Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas tentang masalah ada 12 pinjol yang tidak usah diprioritaskan untuk dibayar terlebih dahulu. Ya, 100% aman untuk digalbay. Kenapa bisa begitu? Simak video ini sampai habis. Oke, sebelum kita masuk ke daftar yang sudah saya rinci, mari kita bahas terlebih dahulu berita yang menarik nih. Salah satunya adalah tentang paylater yang sudah mencapai jumlah 1,1 triliun. Nah, hal ini didominasi oleh generasi Z yang banyak menggunakan paylater. Namun sayangnya banyak dari mereka yang belum mampu membayarnya dan tidak sanggup untuk melunasinya. Nah, bagi generasi baru harap diperhatikan bahwa paylater ini akan masuk ke dalam slik OJK. Jadi bagi kalian yang pengguna paylater, perhatikan baik-baik jika kalian belum sanggup untuk membayar. Bagi yang pernah menggalbaikan hutang pinjol, namun sekarang butuh nama yang bersih untuk mengajukan kur di bank ataupun di leasing lainnya, kalian perlu berhati-hati. Pinjamannya nanti bisa berisiko jika tidak dipersiapkan dengan baik-baik. Perlu diingat untuk mengajukan pinjaman kur, pasti akan dilakukan oleh pemeriksaan di slik OJK. Nah, selanjutnya, terutama jika kalian mengajukan pinjaman di bank BUMN, perlu diingat bahwa setiap bank memiliki poin-poin tertentu yang mungkin dianggap wajar. Nah, jadi pertama-tama kalian tuh harus melunaskan hutang yang ada di slik OJK terlebih dahulu. Nah, dengan begitu kalian kemudian wajib meminta surat pelunasannya ke pihak pinjolnya. Jadi perlu diingat bahwa untuk yang masuk ke dalam slik OJK harus dilunaskan terlebih dahulu. Berbicara tentang pinjol, saya punya 12 nama yang sudah saya rincikan berdasarkan penggunanya oleh teman-temannya. Di pinjol-pinjol ini masih dianggap aman untuk digalbaikan. Namun jika kalian memiliki banyak pinjol, misalnya 5 atau 10, sebaiknya rincikan aja terlebih dahulu, lalu identifikasikan mana pinjol yang memiliki kebijakan pelunasan yang sesuai dengan kondisi kalian. Dan jika ada yang memiliki di lapangan, kalian bisa mencicilnya. Yang selanjutnya, yang kedua adalah mengenai pinjol-pinjol yang masuk ke dalam slik OJK. Setelah kalian mengidentifikasikan pinjol-pinjol yang memiliki DC lapangan, nah penting untuk mengutamakan pembayaran pada pinjol-pinjol tersebut itu dulu. Karena yang memiliki DC lapangan itu lebih menakutkan daripada yang masuk ke slik OJK. Nah, rata-rata orang-orang tuh seperti ini cenderung takut untuk dihadapkan secara langsung atau berhadapan dengan DC-DC pinjolnya. Beberapa alasan seperti mungkin kalian tuh sedang tinggal di rumah mertua gitu, terus mungkin kalian takut sama tetangga, terus sama istri atau sama saudara kanan kiri itu. Nah, mungkin alasan-alasan yang membuat seorang tuh lebih rentan secara mental karena malu ya. Jadi bagi yang merasa takut seperti itu, sebaiknya membuat daftar pinjol yang masuk ke dalam slik OJK atau pinjol-pinjol yang memiliki DC lapangan atau pinjol yang dianggap yang tidak aman ada di lapangannya. Nah, ada beberapa pinjol yang mungkin dapat kalian prioritaskan atau abaikan terlebih dahulu karena mereka tidak memiliki di lapangan atau jarang masuk ke slik OJK. Oke, langsung saja saya sebutin nih pinjolnya itu apa aja ya. Yang pertama adalah Bantu Saku, yang kedua adalah Ada Pundi, yang ketiga adalah Uangmi, yang keempat adalah Cairin, yang kelima itu Dana Bijak, yang keenam Kredit Pro, yang ketujuh itu Finplus, yang ke-8 itu Ivoji, yang ke-9 itu Monas, yang ke-10 Indosaku, yang ke-11 itu ada Cash Pro, dan yang terakhir yang ke-12 adalah Pundikas. Ya, jadi itu ya teman-teman ya, saya sebutin ada 12 pinjol yang nggak usah diprioritaskan untuk dibayar terlebih dahulu untuk kalian yang sedang gagal bayar pinjol. Karena tidak ada DC-nya dan tidak masuk slik OJK. Jadi aman untuk digalbaikan terlebih dahulu. Karena kenapa alasannya? Karena pinjol ini memang jarang, bahkan hampir tidak memiliki DC lapangan dan hampir belum juga masuk ke slik OJK. Jika jumlah hutangnya sampai 10 jutaan, kemungkinan besar sih bisa aja masuk slik OJK. Namun jika hutangnya sudah 5 juta ke bawah, rata-rata tidak masuk ke dalam slik OJK. Pinjol yang disebutkan biasanya untuk pengguna baru dan pencairan pertamanya biasanya hanya sekitar 1 jutaan. Nah, selanjutnya ketika kalian mampu membayar dengan baik atau tepat waktu, baru ada kenaikan limit sedikit demi sedikit. Nah, oleh karena itu jarang ada yang mencapai 5 juta, terutama untuk pengguna lama ya. Nah, biasanya pengguna lama juga jarang masuk ke slik OJK dan lebih jarang lagi memiliki DC lapangan. DC lapangan biasanya datang ke tempat kalian ketika hutang kalian sudah tidak mampu untuk dibayar. Nah, pihak ketiga itu akan ke tempat kalian untuk menagih. Namun perlu diingat ya, bahwa tidak semudah itu si DC lapangan itu akan diterjunkan ke tempat kalian. Dan untuk yang takut galbay atau merasa belum berani, yang sebaiknya kalian kuatin mental aja.
ya siapkan diri untuk gagal bayar, ya nggak usah takut dan biasa aja. Jika kalian baru pertama kali galbay, biasanya tidak ada desa lapangan yang datang, bahkan 1 hari pun. Desa lapangan akan datang setelah mungkin beberapa hari atau sekitar 1 bulan, biasanya bahkan 40 hari, 30, 90 hari, itu pun untuk pinjol-pinjol yang ada di desa lapangannya. Kalau ini sih, menurut saya sih emang nggak ada di desa lapangannya. Jadi, tidak semudah itu desa lapangan datang, terutama jika kalian tinggal di daerah Jakarta yang belum memiliki desa lapangan. Nah, desa lapangan akan datang setelah beberapa waktu aja, bukan secara langsung ya teman-teman ya. Nah, jadi ingat ya teman-teman ya, untuk DC yang datang ke tempat kalian memang membutuhkan usaha yang tinggi, biaya yang tinggi, dan juga keberanian dari pihak penagih hutangnya ke rumah kalian. DC juga manusia dan memiliki keterbatasan, terlebih lagi datang ke tempat kalian yang juga melibatkan resiko ya. Bagi yang masih dalam kondisi galbay sampai hari ini, mungkin saatnya untuk melakukan evaluasi, ya, pertimbangkan opsi-opsi yang ada. Jangan terjebak dalam pola gali lubang, tutup lubang. Memaksakan diri dengan gaya tersebut tidak akan membantu keluar dari permasalahan pinjol. Apalagi jika sampai terlibat dalam praktik joki pinjol nih, di mana saat pencairan hutang tuh malah bisa membengkak malah lebih dari 10 kali lipat. Jadi ingat ya teman-teman ya, keluar dari masalah hutang pinjol memerlukan langkah-langkah yang bijak dan solusi yang tepat. Oke, semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi penguat semangat bagi kalian. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.